Assalamualaikum teman-teman. Nih hari ini saya dapat misi dari YouTube untuk menyelesaikan suatu tugas gitu teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang sedang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, tolong tonton videonya sampai habis karena memang ini ada kaitannya juga tentang seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang merasa sedang berjuang dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip karena memang ini ada keterkaitannya dengan gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah, misi kali ini saya itu disuruh mencari sebuah kertas yang ada di daerah pesawahan sini teman-teman ya, karena di dalam kertas itu ada tugas-tugas atau ada misi yang harus saya kerjakan gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang tahu sekitaran daerah sini, tolong bantu ya, karena memang saya juga tidak tahu nih tempatnya di mana. Jadi admin YouTube-nya itu hanya menyarankan cari kertas yang ada di daerah pesawahan dan selesaikan tugasnya gitu teman-teman. Jadi tugasnya itu ada di sebuah kertas yang ditaruh di sawah, cuman ya kadang informasinya itu nggak jelas teman-teman ya. Nah makanya ini saya dari kemarin nyari teman-teman, cuman dari kemarin itu nggak saya videokan, baru kali ini saya videokan. Nah itu teman-teman ya, semoga saja ketemu kertasnya dan kemudian semoga saja saya juga bisa menyelesaikan misinya teman-teman ya. Kita langsung cari saja teman-teman ya, lanjut teman-teman ya. Nah ini perjalanannya cukup sulit, jadi ini jalannya itu nggak rata teman-teman ya, takutnya jatuh. Tapi alhamdulillah sekarang itu nggak hujan ya, jadi ya lumayan bisa dilewati lah gitu teman-teman ya. Nah, ini jalannya seperti ini jalan setapak. Dan saya itu sekarang itu lagi bingung teman-teman ya, harus nyarinya itu kemana ya. Mana anginnya gede lagi. Oh, ini kan pesawahan di sini itu luas teman-teman ya. Nih, dari ujung sana sampai ke ujung sini itu semuanya masih pesawahan teman-teman ya. Nah makanya nyarinya itu bingung. Sedangkan kertas itu kan kecil ya, jadi kayak macam nyari jarum di bawah tumpukan jerami teman-teman ya. Ini kita awali saja nyari dari sini nih. Di sini nggak ada. Cuman saya itu dikasih informasi katanya kertasnya warna putih gitu kan teman-teman ya. Warna putih. Nah diselipkannya itu di pepohonan katanya gitu teman-teman ya, di bawah pepohonan. Nah dalam kertas itu ada misi-misi yang harus saya kerjakan teman-teman. Nah makanya sebelum saya mengerjakan misi dari admin YouTube itu ya, saya itu harus menemukan dulu kertasnya teman-teman, karena saya nggak tahu misinya kayak macam gimana, tugasnya kayak macam gimana. Yang jelas katanya misinya itu sudah dituliskan di dalam kertas. Kita tanya tuh sama yang nyabit rumput ya. Ada yang nyabit rumput juga nih. Ujang, kenapa kertas didinya? Kertas bodas tadi dudukan. Kenapa kertas tadi didinya? Oh, nggak tahu katanya. Di mana? Iraha. Oh gitu. Gojek. Kertas bodas. Udah naon ya? Oh nya, baiklah. Nggak tahu katanya teman-teman. Saya tanya-tanya sama yang nyabit rumput, nggak tahu katanya. Saya mesti nyari kemana lagi nih. Ini buat teman-teman ya,
tolong bantu kasih petunjuk ya. Kalau seandainya ada yang lagi nonton nih, tuh Pak di bawah pohon itu Pak, tolong cari. Saya cari teman-teman ya, nggak ada. Kita cari lagi ke sebelah sana teman-teman ya. Nah, semoga saja di saung sebelah sana ada teman-teman, karena tadi saya cari ke sana tuh nggak ada tuh. Di saung yang sebelah sana, di bawah pohon yang di sana sudah saya keliling-keliling, tadi nggak ada. Tinggal yang sebelah sini nih. Nih, tinggal yang sebelah sini nih. Kita cari dulu. Siapa tahu ada di situ. Dan kemudian saya bisa menyelesaikan misinya. Tapi kalau misinya berat-berat saya juga nggak mau ya. Semoga saja misinya itu ringan teman-teman ya. Nih di video ini kalian yang sedang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kalian tonton videonya sampai habis teman-teman ya, karena memang misi ini ada kaitannya dengan seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah, makanya jangan mentang-mentang wah itu mah tugas Pak Abdul. Nah, jadi akhirnya nggak ditonton, padahal ini ada kaitannya dengan seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah, makanya bagi teman-teman yang merasa belum sembuh, tolong tonton videonya. Semoga saja misinya itu bisa membantu tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis yang kalian derita teman-teman ya. Anjay, ada anjing itu teman-teman ya. Oh, di jauhan sana tuh ada anjing, ada guguk. Mana saya takut lagi sama anjing. Dulu saya pernah di sini itu dikejar ya, dikejar sama anjing teman-teman ya. Kita cari lagi. Banyak anak-anak yang main layangan nih. Oh. Nih, kita cari sebelah sini teman-teman ya. Siapa tahu kertasnya ada di sini. Nih, sini nggak ada, nggak ada kertasnya. Sini juga sama, nggak ada. Mana ya saya harus nyari ya? Jangan pantang menyerah teman-teman ya. Kita terus cari, pasti ketemu. Tuh tadi di pohon itu, di pohon pisang itu tadi udah dicari, nggak ada teman-teman ya. Nih kita coba nyari yang di sebelah sini teman-teman ya. Karena yang di sebelah sana, pohon-pohon yang di sebelah sana sudah saya cari semuanya, nggak ada teman-teman ya. Kecuali yang di pinggir-pinggir sungai nih. Nah di pinggir-pinggir sungai itu belum saya cari teman-teman ya. Nah kita awali saja nyarinya yang dari sebelah sini teman-teman ya. Ini mana jalannya becek lagi. Kita cari, semoga saja ada di sini teman-teman ya. Nah kebetulan di sini ada kertas teman-teman ya. Akhirnya di sini ada kertas, karena memang informasinya kertasnya ditaruh di bawah pohon, cuman saya nggak tahu pohonnya pohon apa. Kita ambil teman-teman ya. Semoga saja ini kertas yang ditaruh sama admin YouTube teman-teman ya, dan semoga saja di sini ada tugas-tugas yang harus saya selesaikan. Nah itu teman-teman ya. Kita ambil dulu teman-teman ya, kita baca dulu nanti di sana di tempat yang teduh, karena di sini panas ya. Semoga saja ini kertas yang ditunjukkan oleh admin YouTube-nya untuk tugas yang saya selesaikan teman-teman ya. Semoga saja ini tugas saya yang harus diselesaikan. Kita cari tempat yang teduh dulu teman-teman ya, kita baca dulu
apa benar ini kertas yang ditunjukkan oleh YouTube-nya untuk menyelesaikan tugas-tugas saya atau misi-misi saya. Alhamdulillah sudah ketemu teman-teman ya. Oh iya teman-teman, ternyata betul ya, ini surat dari YouTube-nya teman-teman ya, kita bacakan teman-teman ya. Hai Abdurrahman yang ganteng. Nah kalau ini fitnah teman-teman ya. Selesaikan tugas Anda, jawab pertanyaan yang ada di kolom komentar video Anda yang berjudul Perjalanan Nengok Kakek-kakek yang terkena GERD dan gastritis. Wah di sini banyak pertanyaan ya. Dan ini kayaknya pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar di video yang berjudul Perjalanan Nengok Kakek-kakek yang terkena GERD dan gastritis, teman-teman ya. Nah, tetapi saya belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, teman-teman ya di sini. Karena memang sekarang itu saya mau mancing dulu sama si Akang Sulaiman, teman-teman ya. Jadi nanti ini saya jawabnya itu di rumah, teman-teman ya. Saya akan jawab di rumah. Nah, makanya bagi teman-teman yang merasa bertanya di kolom komentar di video yang berjudul Perjalanan Nengok Kakek-kakek yang terkena GERD dan gastritis, tolong ikuti videonya terus teman-teman ya. Biar nanti pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di kolom komentar itu bisa saya jawab teman-teman, dan misi saya bisa diselesaikan. Nah itu teman-teman ya. Nah kita lanjut teman-teman ya. Saya sekarang mau mancing dulu. Nanti sehabis ini saya di rumah. Saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar di video yang berjudul Perjalanan Nengok Kakek-kakek yang terkena GERD dan gastritis. Nah itu teman-teman ya. Lanjut mancing dulu teman-teman ya. Setelah membuat emosi para penonton, akhirnya Abdul Rohman pulang. Mancing dari jam 2 sampai sekarang nih jam setengah 4, 1,5 jam teman-teman ya. Cuman dapat ikan lele 2 ekor. Nah ikan lelenya saya kasihin ke anak-anak teman-teman ya. Karena tadi pas ketika mancing ada anak kecil yang lewat terus minta, saya kasihin aja lah. Nah sekarang kita lanjut pulang ke rumah. Kita bahas masalah misi saya gitu teman-teman ya. Dalam misi tersebut saya disuruh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Nah makanya bagi teman-teman yang merasa bertanya di kolom komentar di video tentang perjalanan si kakek-kakek ya, perjalanan ke rumah kakek-kakek yang terkena asam GERD, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip, biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham tentang seputaran apa yang kalian pertanyakan. Nah itu teman-teman, dan ketika kalian nonton video ini sampai habis, itu berarti kalian sudah membantu menjalankan misi saya. Nah itu teman-teman ya. Kita lanjut pulang teman-teman ya. Lumayan nih jalannya, agak nanjak tapi nggak apa-apa, sambil olahraga teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, sangat penting sekali untuk berolahraga. Ketimbang kita diam di rumah, kita terlalu merasa-rasa teman-teman ya tentang penyakit. Akhirnya kalau seandainya kita terlalu merasa-rasa, yang tadinya sensasinya itu kecil, nah berubah tuh menjadi besar. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah makanya saya selalu menyarankan sama teman-teman itu, ayo olahraga, ayo olahraga. Tujuannya ya selain daripada melancarkan aliran darah dan oksigen, tujuan yang lainnya itu ya biar kalian itu tidak terlalu merasa-rasa tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, anginnya gede teman-teman ya, makanya kita lanjut aja di rumah bikin videonya teman-teman ya. Lanjut. Akhirnya kita sampai juga di markas besar teman-teman ya. Nah biar waktunya tidak terlalu panjang teman-teman ya, jadi saya langsung jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar
yang di video yang judulnya itu perjalanan nengok kakek-kakek yang terkena GERD dan gastritis. Nah itu teman-teman ya. Pertanyaan yang pertama itu dari Sunggalin Finik. Pertanyaannya, setiap mendengar berita duka, badan jadi nggak karuan, takut M-nya sangat luar biasa sekali, katanya seperti itu teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan AC psikosomatis pasti mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Kalian nggak usah heran, nggak usah bingung kenapa nih sekarang itu kalau seandainya mendengarkan berita duka, kita itu selalu mengalami kecemasan teman-teman ya. Perlu kalian ketahui, saat kalian terkena gangguan asam lambung, kalian juga terkena anxiety disorder teman-teman ya. Jadi anxiety disorder di sini lahir ketika kalian di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung, kalian mempunyai sensasi seperti mau mati. Nah itu teman-teman, dan ketika sensasi hal seperti itu kalian alami tanpa disadari, di situ menjadi trauma teman-teman ya. Dan ketika ada trauma tentang hal kematian teman-teman ya, sudah pasti nanti kita itu menjadi sensitif. Jadi hal apapun selalu dikait-kaitkan dengan kematian. Apalagi kalau seandainya kita mendengarkan berita duka seperti itu ya. Jadi kita itu kadang selalu menyamakan keadaan kita dengan orang lain teman-teman yang sudah meninggal. Apalagi kalau misalnya mendengarnya itu meninggalnya itu kalau seandainya ada kabar misalkan sudah lama sakit seperti itu teman-teman ya, sudah pasti itu menjadi kecemasan tersendiri buat orang-orang yang sedang berjuang dari gangguan asam lambung dan AC psikosomatis. Untuk Sunggalin Pinik, kalian gak usah khawatir, kalian gak usah cemas, kalian gak usah was-was, kalian gak usah heran teman-teman, itu sebetulnya dari mental. Pahami saja bahwa keadaan kita itu dengan keadaan orang lain itu tidak sama gitu teman-teman. Kalau seandainya kalian selalu berasumsi, wah ini jangan-jangan keadaan orang yang sudah meninggal itu sama dengan kita gitu teman-teman ya, ingat berarti kalian mentalnya masih mental tempe. Jadi hal apapun itu selalu dikait-kaitkan dengan kematian, selalu disama-samakan keadaan kita itu dengan orang yang sudah meninggal. Pahami saja bahwa gangguan asam lambung dan AC psikosomatis itu tidak berbahaya teman-teman ya. Toh sampai detik ini juga kalian masih bisa menghirup udara segar, masih bisa nonton video Abdul Rahman teman-teman ya. Sudah berapa lama kalian mengalami gangguan asam ini teman-teman ya, kan belum mati-mati juga. Nah itu patokan buat kalian bahwa gangguan asam lambung dan AC psikosomatis yang kalian alami itu tidak berbahaya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Yang harus kalian lakukan itu ketika kalian masih mengalami hal seperti itu, mendengarkan berita duka itu kayak macam ketakutan teman-teman ya, latih mentalnya dengan cara memahami apa yang sedang terjadi, kemudian harus sering berolahraga juga teman-teman ya, kemudian buang pemikiran-pemikiran yang negatif itu dengan cara seperti apa, selalu melakukan aktivitas yang menyenangkan teman-teman ya. Jadi saya dari video yang terdahulu sampai sekarang itu saya selalu menyarankan sama teman-teman itu, ayo lakukan hobi-hobi yang menyenangkan, ayo lakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, karena ketika kalian melakukan aktivitas seperti itu tanpa disadari di situ ada pelatihan mental. Nah itu teman-teman, itu yang saya alami dulu saat terkena gangguan asam lambung dan AC psikosomatis. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya dari Rapa Ardian 2574. Setelah makan sering kembung dan ketika sendawa sering keluar makanan. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan AC psikosomatis, teman-teman gak ada pilihan ya. Jadi kita itu kalau seandainya belum makan, kita sering mengalami kembung, begah dan sebagainya. Kemudian setelah makan juga mengalami hal yang sama. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan AC psikosomatis, jangan pernah kebingungan kenapa bisa seperti itu ya. Kalian itu nggak ada pilihan teman-teman ya. Jadi selama kalian asam lambungnya belum normal, kalian telat makan sensasi hadir. Ketika sudah makan juga sensasi hadir. Nah itu teman-teman, tetapi menurut saya pribadi alangkah baiknya kalian itu makan itu tetap jalan. Akalin saja teman-teman, kalau seandainya kalian makan terlalu banyak bisa menyebabkan kembung begah, makannya secukupnya saja teman-teman. Yang penting kalian jangan pernah meninggalkan makan, karena pada prinsipnya orang sakit tanpa makan itu tidak akan membaik. Nah itu teman-teman. Kemudian di sini itu sering sendawa keluar makanan itu karena ya kandungan gasnya di dalam lambung kalian itu masih besar teman-teman, sehingga ketika sendawa itu ya pasti makanan itu suka ikut teman-teman ya. Itu yang dinamakan dengan GERD ya, gastroesophageal reflux disease. Jadi makanannya itu kembali karena memang ada dorongan kuat dari dalam lambungnya, sehingga ketika kita sendawa itu ya makanan itu suka ikut. Nah dari mana gasnya itu? Biasanya dari asam lambung yang tidak normal. Nah makanya usahakan normalkan asam lambungnya dengan cara seperti apa?
menjaga jenis makanannya. Jangan sampai kalian itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung kalian tidak normal kembali, teman-teman. Kemudian bantu juga dengan sering minum air hangat pelan-pelan, teman-teman, ya minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian bantu juga dengan sering berjemur, teman-teman, ya terutama bagian depan sama bagian belakang. Cuman untuk orang-orang yang terkena gangguan aslam, untuk berjemur itu hindari bagian kepala, teman-teman, ya karena ketika kepala itu ikut terjemur, apalagi durasinya itu begitu lama, teman-teman, ya kita itu mudah pusing, teman-teman, ya jangankan begitu lama, ya sebentar aja mudah pusing. Dan kalau seandainya pikirannya itu belum bisa terjaga, teman-teman, akhirnya kita mengalami ketakutan lagi. Kenapa nih pusing nih? Seolah-olah mendekati kematian. Nah itu teman-teman, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, berjemurnya itu jangan sampai bagian kepala itu ikut terjemur. Caranya gimana? Duduk di antara yang panas dan yang teduh. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Mau berjemur di bagian depan nih, kepala masukin ke bagian teduh gitu, teman-teman. Mau berjemur bagian belakang, kepalanya masukin ke bagian yang teduh. Nah makanya duduknya harus di antara yang panas dan yang teduh. Nah kemudian selanjutnya dari Pigih 2676. Saya sudah bertahun-tahun nyeri dada kiri dan sendawa terus menerus. Solusinya bang, untuk dada kiri, kalau seandainya kalian sudah diperiksakan ke dokter, teman-teman, kemudian dinyatakan baik-baik saja, kalian harus percaya omongan dokter, teman-teman, ya berarti kalian itu baik-baik saja. Nah tetapi kenapa orang yang terkena gangguan asam GERD dan psikosomatis itu selalu mengalami sakit dada sebelah kiri menusuk ke belakang gitu, teman-teman, ya. Untuk orang-orang yang terkena asam itu sebetulnya bentuk respon tubuh saja dari cemas, teman-teman, ya kita banyak cemas, kita banyak stres, teman-teman, ya sehingga itu bisa menimbulkan penegangan otot. Nah kebetulan kita itu berimajinasinya itu kalau seandainya dada sakit menusuk ke bagian belakang itu biasanya penyakit jantung gitu, teman-teman. Nah akhirnya ya kita itu banyak ketakutan. Nah makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam, ketika kalian sekarang mempunyai sensasi sakit dada menusuk sampai ke belakang, kalau seandainya kalian sudah dinyatakan baik-baik saja sama dokter, itu cuman penegangan otot saja, teman-teman, ya. Dulu juga sama lah. Saya ketika terkena asam itu suka sakit dada menusuk sampai ke belakang. Kalau seandainya sakit dadanya itu sebelah kanan, teman-teman, ya itu saya tidak mengalami ketakutan karena memang saya tahu persis kalau jantung itu gitu, teman-teman, yang ada di sebelah kiri. Nah makanya ketika sakitnya itu sebelah kiri, kadang suka parno juga, akhirnya ya di EKG lagi. Dan ketika di EKG berulang-ulang itu selalu dinyatakan baik-baik saja, ternyata itu dari penegangan otot. Nah itu teman-teman. Nah, kemudian solusinya gimana sih untuk orang-orang yang terkena gangguan asam ketika mempunyai dada sakit menusuk sampai ke belakang? Usahakan, karena memang itu penyebabnya dari stres, terlalu banyak ketakutan, teman-teman, ya hindari stresnya. Dengan cara seperti apa? Belajar masa bodoh saja, teman-teman, ya. Sering menenangkan diri, kemudian sering hiburan, sering olahraga juga. Olahraganya itu ya harus yang menyenangkan, teman-teman, biar kita itu sambil menghindari stresnya. Lakukan itu setiap hari, itu pasti kalian itu bakalan cepat membaik. Kemudian jangan lupa juga minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Nah kemudian selanjutnya dari siapa ini? Dari Pan Ucen P6B. Pak, kenapa ya saya nggak pernah makan pedas, asem, tapi BAB selalu mencret? Nah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis paling sering sekali mengalami panas dalam, teman-teman, ya. Jadi ketika panas dalam sudah pasti ya BAB-nya itu mencret. Tetapi kalau misalkan kita melihat kondisi kita nih saat ini nih, program jalan hidup kita itu sehat seperti itu, teman-teman, ya karena udah nggak makan pedas lagi, kemudian makanannya katakanlah sehat gitu, teman-teman, makanannya yang aman, tetapi kenapa sering mengalami panas dalam? Orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis biasanya ketika mengalami panas dalam itu bukan dari makanan saja, teman-teman, ya itu bisa dari pola pikir, teman-teman, ya. Penyebab orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu adalah dua, teman-teman. Yang pertama dari makanan yang kurang cocok. Kemudian yang keduanya itu dari pola pikir kita yang tidak sehat. Kalau seandainya stres, terlalu banyak pikiran, itu bisa membuat kita mencret, teman-teman. Nah, makanya usahakan hindari stresnya. Tapi Pak, saya itu nggak pernah stres. Coba ingat-ingat, apakah setiap harinya selalu memikirkan tentang penyakit? Kalau seandainya iya, terima saja. Berarti Anda masih terlalu banyak pikiran. Nah, makanya hindari berpikir-pikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, berpikir tentang gua ini sedang sakit gitu, teman-teman, ya. Hindari seperti itu.
itu biar kalian itu terhindar dari stres. Caranya gimana? Belajar masa bodoh saja. Toh kita sudah tahu ya bahwa gangguan asam lambung dan psikosomatis itu tidak berbahaya. Selebihnya ketika kalian sudah menjalankan 3P-nya, bersenang-senang saja teman-teman ya. Jujur saya sembuh karena memang terlupakan teman-teman. Terlupakan karena apa ya? Karena hati dan pikiran saya mulai bahagia teman-teman ya. Bahagia melakukan aktivitas yang menyenangkan, melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Tahu-taunya tentang penderitaan ini terlupakan dan tahu-taunya sehat. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya dari Kelvin Sai 687, solusi buat pusing sempoyongan seperti mau pingsan. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis pasti sering mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Kita sempoyongan, kita oleng, kalau sananya diam itu kadang kita kayak macam duduk di atas perahu teman-teman ya. Nah kenapa orang-orang yang terkena asam mengalami hal seperti itu ya, karena biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis keseimbangan tubuhnya itu terganggu teman-teman ya. Nah kenapa keseimbangan tubuh kita itu terganggu? Biasanya penyebabnya ada dua teman-teman ya. Itu karena memang kebutuhan tubuhnya tidak terpenuhi teman-teman ya. Penyebabnya ada dua. Yang pertama wajar kalau seandainya pencernaannya sedang error teman-teman ya. Jadi ketika kalian mengkonsumsi berbagai macam makanan yang sehat saja, itu nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap sempurna oleh tubuh kita. Alhasil kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya. Nah makanya kita itu sensasinya oleng, kelayangan dan sebagainya karena keseimbangan tubuhnya terganggu. Nah itu teman-teman. Kemudian Pak, saya itu pencernaannya sudah mulai membaik nih, makanannya juga sudah makanan yang bergizi, misal seperti itu teman-teman ya. Kalau seandainya masih ada stres teman-teman ya, itu kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi karena ketika ada stres, terlalu banyak pikiran, itu bisa menguras energi kita dengan cepat teman-teman. Alhasil nanti kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya. Nah sudah pasti nanti keseimbangan tubuhnya terganggu dan kemudian nanti sensasinya oleng lagi ya, oleng, kelayangan, pusing dan sebagainya. Nah itu teman-teman, makanya ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian ingin menangani sempoyongan seperti mau pingsan itu teman-teman ya, usahakan kebutuhan untuk tubuhnya itu tetap terpenuhi setiap harinya. Gimana caranya nih supaya kebutuhan untuk tubuhnya itu tetap terpenuhi setiap harinya walaupun dalam keadaan seperti ini teman-teman ya. Nah solusinya untuk saya pribadi dulu hanya sering makan saja, sering makan, sering ngemil, sering minum teman-teman ya. Dan bahkan dulu jam makan saya itu nggak normal teman-teman, karena setiap harinya itu bisa nyampe 7 kali makannya dulu di waktu parah-parahnya. Dan kemudian hindari stres juga teman-teman ya, karena stres itu bisa menguras energi dengan cepat. Caranya gimana? Belajar masa bodoh. Yang penting kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan psikosomatis itu tidak berbahaya. Nah usahakan ketika kalian sudah makan, menjaga programnya ya, menjaga metodenya, yaitu 3P, pola makan dijaga, pola hidup dijaga, pola pikir dijaga. Selebihnya kalian bersenang-senang saja biar menghindari stres teman-teman ya. Nah ketika stresnya tidak ada gitu teman-teman ya, kemudian kebutuhan tubuhnya terpenuhi karena makannya juga lancar, itu sempoyongan itu nanti hilang dengan sendirinya tanpa kita minta, tanpa kita rencanakan. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, jawaban saya tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di video sebelumnya, yaitu yang di video yang judulnya itu perjalanan nengok kakek-kakek yang terkena GERD dan gastritis. Nah itu teman-teman, ini sebetulnya misi dari admin YouTube teman-teman ya. Seperti itu, karena saya bingung ya harus share video itu kayak macam seperti apa teman-teman ya, karena tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis semuanya sudah saya share teman-teman ya. Nah akhirnya saya bikin cerita-cerita seperti ini, semoga saja ini bisa merubah suasana tontonan kalian lah. Yang tadinya kalian bosan nih nonton seperti ini, akhirnya bisa tergugah kembali, kemudian kalian juga bisa terhibur kembali. Nah itu teman-teman, karena jujur ya saat terkena asam itu ya rasa bahagia itu nggak ada teman-teman ya. Semoga saja dengan video seperti ini kayak kalian menambah suasana lah, menambah suasana kalian itu menjadi menyenangkan. Amin, semoga saja begitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya tentang seputaran jawaban-jawaban atau tentang seputaran misi hari ini teman-teman ya. Semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi,
cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu, semoga saja cepat kembali lagi karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Sentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.